Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aprila Sriwayuni Siregar dari SMA Negeri 1 Batang Angkola, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya membuat demonstrasi kontekstual modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembuatan RPP atau modul ajar. Bersama Pak Adi Novarisa sebagai fasilitator dan Ibu Kristiani Sri Dewi Sipautar sebagai pengajar praktik saya. Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan pendidikan yang berfokus pada memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menggunakan berbagai metode, strategi, dan teknik pengajaran untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mengakses kurikulum dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Pendekatan ini mencakup penyesuaian dalam hal konten, proses, produk, dan lingkungan belajar dengan tujuan utama untuk memaksimalkan potensi setiap individu dan mendorong keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, setiap siswa memiliki kesempatan yang adil untuk berkembang dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka. Sebagai contoh, saya membuat modul ajar tentang sistem persamaan linear. Informasi umumnya, identitas modul, nama penyusun Aprila Sriwayuni Siregar, Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Batang Angkola. Kelas 10 fase E. Mata pelajarannya matematika, prediksi alokasi waktunya 2 JP atau 45 menit kali 2. Kemudian tahun penyusunannya tahun 2024. Sebagai pendahuluan, yang pertama kompetensi dasar yang saya ambil di 3.3 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian di 4.3-nya menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, peserta didik dapat menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode campuran dari eliminasi dan substitusi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memilih strategi pembelajaran yang paling efektif pada setiap soal SPLTP. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik kelas 10 dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yang berkaitan dengan masalah kontekstual sehari-hari dengan tepat dan efisien, menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau campuran. Yang B. Materi pembelajaran. Pada pengertian SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah kumpulan dari 3 persamaan linear yang memiliki 3 variabel yang berbeda. Kemudian metode penyelesaian SPLTP-nya ada metode eliminasi, ada metode substitusi, ada metode campuran, gabungan dari eliminasi dan substitusi. Pada penerapan SPLTP dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada masalah campuran, misalnya campuran larutan, perbandingan umur, dan lain-lain. Kemudian pada masalah geometri, misalnya mencari panjang, lebar, dan tinggi suatu bangun ruang. Untuk kegiatan pembelajaran, yang pertama ada fase persiapan, di mana guru memberikan persepsi dengan mengajukan pertanyaan terkait sistem persamaan linear 2 variabel yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari SPLTP. Yang kedua ada fase eksplorasi, pembelajaran berdiferensiasi prosesnya. Untuk kelompok tinggi, peserta didik diberikan soal-soal SPLTP yang kompleks dan menantang, serta diminta untuk menemukan cara penyelesaian yang paling efisien. Kemudian untuk kelompok sedang, peserta didik diberikan soal-soal SPLTP dengan tingkat kesulitan sedang dan dibimbing untuk memilih metode penyelesaian yang tepat. Yang ketiga ada di kelompok rendah, peserta didik diberikan soal-soal SPLTP yang sederhana dan dengan langkah-langkah penyelesaian serta memberikan kesempatan untuk belajar mandiri. Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Kemudian yang terakhir guru berkeliling untuk memberikan bantuan dan bimbingan kepada peserta didik. Yang ketiga fase elaborasi, di mana perwakilan dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kemudian kelas melakukan diskusi untuk membahas kelebihan dan kekurangan dari setiap metode penyelesaian. Dan yang terakhir, guru memberikan umpan balik dan klarifikasi terhadap
hasil diskusi. Yang keempat, fase konfirmasi, di mana guru memberikan rangkuman materi SPLTP dan menyimpulkan hal penting yang perlu diingat. Kemudian, guru memberikan soal latihan individu untuk mengukur pemahaman peserta didik. Untuk penilaian, strategi penilaian saya ambil, yang pertama ada penilaian autentik, di mana menempatkan peserta didik dalam situasi nyata untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTP. Kemudian, penilaian berkelanjutan, melakukan penilaian secara berkala selama proses pembelajaran. Yang terakhir ada penilaian berdiferensiasi, menyajikan tugas dan soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing peserta didik.